Yo, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita murojaah dulu bersama-sama ya. Surat Al-Ghasyiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah sa'yakum lasyat fa'amma man wasat fasanuyas yughni an innahil muqadah allati taqali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ya, baik ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita mulai kajian sirah nabawiyah ya. Pada pertemuan yang lalu, Jumat pertama di bulan November, kita sudah membahas tentang wafatnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bernama siapa ya? Khadijah. Kemarin Khadijah, Sayyidah Khadijah wafat pada tahun berapa kenabian? Pada tahun berapa kenabian Nabi Muhammad? Apa baca? Pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat begitu sedih. Ya, sangat-sangat sedih karena apa? Telah kehilangan istrinya yang sangat dicintainya. Istri yang kaya raya yang telah memberikan kekayaannya kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Coba. Sampai harta Khadijah habis digunakan untuk berdakwah, membebaskan budak fulan, dibebaskan untuk berdakwah. Oh, ini istri yang solihah, ya. Makanya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat merasa sedih. Kenapa? Karena telah ditinggal oleh istri yang sangat
dicintainya. Ya, itu kemarin ya. Nah, sekarang setelah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia pada pelajaran yang ke-30, kemarin berarti pelajaran yang ke-29. Nah, sekarang pelajaran yang ke-30 adalah setelah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, maka sebulan kemudian, nih jaraknya nih, dari Khadijah istri Nabi wafat, sebulan kemudian disusul oleh pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Pamannya Abu Thalib. Coba bayangkan, ya, baru kemarin ditinggal istrinya Khadijah, istri yang sangat dicintainya, sebulan kemudian disusul dengan wafatnya, meninggal dunianya paman yang sangat dicintainya juga. Siapa namanya tadi? Pamannya Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib yang mulai dari Nabi umur 8 tahun diasuh oleh Abu Thalib. Loh, kan dulu gitu. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya ketika Nabi Muhammad apa? Masih ingat gak? Bapaknya meninggal, Nabi Muhammad masih di mana? Masih di kandungan 6 bulan. Nabi Muhammad masih usia 6 bulan kehamilan. Bapaknya Abdullah wafat, meninggal dunia. Ketika lahir usia 6 tahun, ketika sedang pulang ziarah dari makam suaminya, Siti Aminah pulang dari perjalanan di daerah desa Abwa namanya. Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibunya menyusul meninggal dunia. Kasihan nggak? Nabi lahir sudah tidak punya bapak. Nabi lahir sudah tidak punya bapak. Loh, kamu lahir punya bapak ibu. Ya enggak? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya sudah meninggal. Ketika Nabi usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, Siti Aminah. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Usia 8 tahun, kakeknya meninggal lagi. Coba, orang-orang yang tersayang semuanya meninggal. Mulai dari bapaknya dulu. Habis itu ibu, habis itu kakek. Umur 8 tahun dioper pengasuhannya kepada pamannya Abu Thalib. Sampai Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Loh. Sampai menjadi Nabi dan 40 tahun. Ya, Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ditinggal istrinya. Siapa? Khadijah. Setelah sebulan kemudian Khadijah meninggal, maka pamannya Abu Thalib juga Coba bayangkan, berurutan orang-orang yang tercinta meninggal dunia. Ya, apa Resto? Apa? Saya ngomong apa? Hah? Apa? Saya ngomong apa? Apa Haidar? Hah? Nanti yang berbicara, ngobrol sendiri,
Ya langsung berdiri depan sini, berdiri langsung. Nggak usah pakai 1, 2 kali 3, langsung berdiri ke depan. Ya Abimanyu ya. Nah, kalau ngobrol sendiri, mainan sendiri, langsung maju ke depan. Nggak dikasih kesempatan 1 kali 2 kali, nggak, langsung maju ke depan. Ya, berdiri ke depan, harus berdiri, mau. Ya, perhatikan. Ya, setelah Khadijah meninggal dunia, sebulan kemudian, maka disusul oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Maka di sini ya, wa ba'da wafati Sayyidah Khadijah binahwi syahrin tuwaffiya ammuhu Abu Thalib. Maka setelah meninggalnya Khadijah, sebulan kemudian disusul oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasul, maka Rasul sangat sedih. Rasul sangat dalam waktu selang 1 bulan meninggal 2 orang yang sangat dicintainya. Yang pertama siapa? Istrinya. Ayahnya kan wis kasih dewek lah, kamu nggak memperhatikan, kamu dari SMP memperhatikan kamu. Ayahnya kan udah duluan tadi saya sampaikan. Siapa yang pertama meninggal? Khadijah. Kemudian sebulan kemudian disusul oleh pamannya. Maka tahun tersebut, tahun 10 kenabian disebut dengan Amul Hazan. Apa namanya? Amul Hazan. Apa artinya Amul Hazan? Tahun kesedihan. Apa? Perhatikan, besok saya tanya, apa itu Amul Hazan? Tahun Kenapa disebut dengan Amul Hazan? Karena meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai Nabi. Siapa? Yang pertama, istrinya Khadijah, dan yang kedua adalah pamannya. Paham? Disebut apa namanya? Amul Hazan. Amul Hazan. Apa artinya Amul Hazan? Tahun kesedihan. Kenapa disebut Amul Hazan? Karena pada tahun itu meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Harus tahu. Ya. Perhatikan. Cuma perbedaannya, kalau Khadijah meninggal di atas iman. Meninggal dalam kondisi muslim. Istrinya Khadijah, wanita yang solihah. Istri yang soleh. Tapi berbeda dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, belum masuk Ini yang menambah kesedihan Nabi. Ya wahai paman. Maka ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, ya, di dalam hadis Nabi datang. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Pamannya sedang sakaratul maut. Kamu pernah lihat nggak orang sakaratul maut? Orang mau mati, itu nafasnya terengah. Ya. Maka apa? Nabi datang segera. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sambil nafas yang terengah-engah, susah ngomong. Terus Nabi ngomong, wahai pamanku, ayo ucapkan ya, wahai pamanku, la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya aku akan mohonkan ampun untukmu dan kamu masuk surga. Loh, maka apa? Kemudian datang Abu Jahal dan teman-temannya. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang?
agama nenek moyang, agamanya orang kafir Quraisy yang mereka menyembah patung-patung berhala. Maka Abu Thalib tengok-tengok ke kanan Nabi Muhammad, ke kiri Abu Jahal. Kayak gitu terus. Maka Nabi Muhammad setiap nengok ke Nabi Muhammad, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nengok ke Abu Lahab, Abu Thalib, maaf. Abu Thalib apa? Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci berhala-berhala kita? Bingung Abu Thalib. Nengok lagi ke Muhammad. Nabi Muhammad, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Abu Thalib enggak mengucapkan apa-apa. Hanya tengok-tengok. Tapi ketika di nafas detik-detik akhir, maka Abu Thalib mengatakan, aku ridho kepada agama nenek moyang. Berarti apa? Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Berarti apa? Belum masuk Kenapa? Karena belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu kan syarat masuk Islam, ya enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka apa? Abu Thalib tidak sempat mengucapkan ini. Ya. Maka ketika itu ya, turun ya surat Al-Qasas ayat 56. Turun surat Al-Qasas ayat 56 kepada Nabi. Ketika Abu Thalib mati dalam keadaan kekafiran, kemudian Nabi bersedih dan Nabi mengatakan, wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun untukmu. Maka apa? Ya, Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hai engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang kau cintai. Tidak bisa menjadikan seseorang muslim. Ujuk-ujuk, ayo kamu baca syahadat, nanti jadi muslim. Bisa enggak? Enggak bisa. Tergantung dapat petunjuk dari Allah atau tidak. Abu Thalib membersamai Nabi. Abu Thalib yakin sekali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pokoknya ponakanku ini orang benar. Agamanya agama yang benar. Tuhannya Tuhan yang benar. Tapi Abu Thalib tidak mau beriman. Coba bayangkan. Bahkan Abu Thalib mendukung Nabi Muhammad. Wahai ponakanku, silakan berdakwah. Saya akan mendukungmu sampai titik darah penghabisan. Harta saya akan kerahkan, tenaga saya akan kerahkan. Coba bayangkan. Ya. Tapi sayangnya di detik-detik akhir kematian Abu Thalib tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dengan apa? Dengan tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kalau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, matinya di atas Islam atau apa di atas kekafiran? Berarti kalau mati di atas kekafiran, masuknya mana? Neraka. Maka Nabi Muhammad ini menjadikan sedih. Ya Allah, pamanku yang sejak awal ngurus aku sejak umur 8 tahun diurus. Ya kan? Kemudian membela Nabi dalam berdakwah. Ya, melindungi Nabi, menyayangi Nabi seperti anak kandungnya, bahkan melebihi sayangnya kepada anak kandung. Ya. Maka apa? Ternyata mati di atas kekafiran. Ya. Maka di sini ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam dan iman itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Ya. Iman dan Islam tidak diberikan kepada sembarang orang. Ini kasih Islam, nanti jadi orang muslim. Ini muslim. Tapi iman dan Islam ini diberikan kepada orang-orang yang memang Allah pilih, orang yang Allah kehendaki, termasuk kita, ya. Kita menjadi muslim beragama Islam ini karena petunjuk Allah. Paham? Maka yang sudah jadi muslim bertanggung jawab untuk apa? Sholat, zakat, puasa, ngaji, ya enggak? Yang perempuan menutup aurat kalau keluar rumah. Siapa yang keluar rumah nggak pakai kerudung, muslimat? Yang perempuan ini. Apalagi yang mungkin pakai celana pendek keluar rumah. Ya. Tutup auratnya. Laki-laki juga sama. Ya. Auratnya. Rajin ngaji, rajin sholatnya, ibadahnya, puasa Ramadannya dijaga. Ini namanya apa? Menjaga diri sebagai seorang muslim. Jangan kadang sholat, kadang ora, kadang sholat, kadang ora. Siapa yang kayak gitu? Hah? Ada di sini yang kayak gitu? Sholatnya kadang-kadang. Siapa yang sholatnya masih kadang-kadang? Hah? Siapa yang sholatnya masih kadang-kadang suka bolong-bolong? Subuh nggak sholat, zuhur sholat, asar nggak sholat, maghrib sholat, isya nggak sholat, subuh nggak sholat. Terus kayak gitu. Atau kadang bolong, kadang bahkan nggak sholat seharian. Ada yang kayak gitu nggak sholat? Nggak boleh ya, dosa besar. Dosa besar. Ya. Loh. Satu kali sholat ditinggalkan, satu kali tidak sholat, dosanya sangat besar. Paham? Maka jangan sampai tidak sholat. Ya. Paham ya? Jadi pelajaran yang ke-30 kita belajar tentang bagaimana ya kita mengambil ibroh, ya. Mengambil ibroh dari wafatnya pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Bahwasanya Allah memilih, menghendaki orang-orang yang akan diberikan petunjuk dan orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir, siapa yang hafal? Kadzalika yudil wa demikianlah Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Paham? Maka kita bersyukur menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim. Menjadi hamba Allah. Berarti kalau kita sudah muslim, hamba Allah, berarti kita wajib taat kepada Allah. Dengan cara apa? Ya tadi, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, ya. Nutup aurat nih, kamu kalau keluar suka nggak pakai kerudung. Ketahuan. Besok kalau keluar pakai kerudung ya. Nah, saya masih kecil, ya nggak apa-apa masih kecil. Latihan sejak kecil ya. Keluar harus pakai kerudung, ya. Paham ya? Yang laki-laki keluar jangan pakai celana dalam rok. Siapa yang masih keluar pakai celana dalam rok? Hah? Metuaring warung celana dalam rok, sempakan rok. Siapa yang gitu? Itu mungkin zaman kecilnya iya nggak apa-apa ya. Zaman umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Ya. Sekarang yang malu ya. Ya malu ya. Akmal, si kowe. Kamu umur 1 SD mungkin masih keluar. Sekarang malu. Ya enggak? Paham ya? Nah, ini tolong diperhatikan ya.